Jadi di dalam tuh udah berantakan semua, waduh itu panel tengah semua tuh udah. Halo semuanya, kembali lagi di Fordanif dan kali ini penampilan kita agak sedikit berbeda ya. Kalau kalian pernah lihat video gue pas bahas Ferrari GT Lusso itu, gue pakai kacamata juga karena mata gue bengkak. Dan kali ini mata gue bengkak lagi, jadi kita pakai kacamata terus pakai masker karena lagi pandemi. Jadi gini rasanya jadi motomobi ya, gak enak. Oke, dan sekarang kita lagi sama Om Ronald Towani. Halo Om. Halo. Ya, aku manggilnya Om Ronald, Om Towani atau gimana nih Om? Terserah. Terserah ya. Iya. Oke, jadi Om Ronald Towani ini pemilik Towani Shop sekaligus pemilik Mazda CX-5 yang kemarin Masuk jurang. masuk jurang dan hancur sehancur-hancurnya. Tapi alhamdulillah Om Ronald masih baik-baik aja Om ya. Baik-baik aja. Baik-baik aja Om. Ya? Baik-baik aja. Sampai sekarang ada efeknya nggak Om? 2 hari saya udah bawa mobil lagi bro. Luar biasa. Luar Luar biasa. Oke Om, mau nanya-nanya Om ya. Itu gimana ceritanya Om? Saya punya anak buah di Pacitan. Nah, anak buah saya ini bilang di rumahnya tuh suka mati lampu. Nah, kalau mati lampu tuh dari pagi bisa sampai sore. Saya sebagai bos dengar gitu, kebetulan ada genset nggak kepake. Ya udahlah. Saya bawain genset. Jadi rencananya tuh gensetnya gua taruh di Pacitan, pulang deh gua bawa bro. Jadi gua jemput lah. Nah, karena janjiannya pagi, gue berangkatnya malam. Mungkin juga udah faktor U kali ya. Entah kenapa malam itu ngotot banget bro. Jadi lu kalau bini lu lagi minta lu jangan ini, lu jangan itu apa-apa, ya lu dengerin dah. Kadang-kadang dia tuh punya instingnya yang luar biasa ya. Dia bilang gini, bisa nggak lu turun sebentar, lu berdoa sebentar katanya. Ya udah, gue turun, gue berdoa minta selamat lah. Pokoknya berangkat selamat, pulang selamat, utuh aja. Nah, pas di Boyolali, gue padahal habis tidur loh itu. Tidur hampir 2 jaman lah di Ungaran. Dari Ungaran Boyolali nggak jauh kan. Nah, mobil itu dari kanan langsung bablas ke kiri, langsung masuk ke jurang itu. Jatuh gitu ya? Iya, mau udah pontang-panting lah. Pontang-panting. Gitu ya? Makanya nggak ada satu panel pun yang utuh. Nggak ada sama sekali. Mau depan, mau belakang, kanan, kiri, udah depan hancur, itu hancur, udah sampai di bawah. Nah, begitu di bawah, dan entah kenapa ini, gue kan sama adik ipar gue. Nah, adik ipar gue juga pakai safety belt. Tidur pun dia pakai safety belt. Dia kondisi lagi tidur. Ya soalnya kalau nggak pakai safety belt bunyi Om. Iya, betul. Jadi dipakainya benar, pakainya di depan. Jadi kan kebanyakan kalau biar nggak bunyi, dipakainya di belakang. Kalau nggak beli yang kotak yang diceklok tuh. Nah, itu jangan. Jangan tuh, nggak bagus tuh. Nah, itu suara mobil udah bukan suara radio lagi, bro. Ntar gue kasih videonya. Itu suaranya udah neno, jadi kayak lu main Transformer, itu suaranya udah neno gitu, udah tuh asap semua tuh. Karena mesinnya udah pecah. Jadi di dalam tuh udah berantakan semua, udah waduh itu panel tengah semua tuh udah berantakan. Akhirnya ipar gua udah teriak-teriak. Waduh, mobil mau meledak. Ayo kita keluar lewat mana? Gitu saya gini nggak kebuka. Yang dia kan pintunya kan pas di betonnya irigasi gitu kan. Udah nggak bisa kebuka. Udah jalan satu-satunya sunroof, saya pukul sunroof. Di atas sunroof tuh banyak bambu-bambu tuh saya kebas gini. Udah saya keluar dan saya bingungnya, saya muat bro.
Jadi sunroofnya CX-5 itu kalau brother-brother atau bro lihat kan nggak terlalu gede kan, kan kecil gitu. Biasanya yang bisa keluar tuh paling anak umur 10 tahun mentok kali ya. Ini gua keluar, ipar gua keluar. Nah, entah gimana mukanya oli semua, Bro. Oli semua. Iya. Berarti muncrat dari mesin. Iya, mesinnya kan pecah. Oli semua ya udahlah, dan ya gua juga nggak tahu kenapa nggak ada yang lecet kayak atau gimana yang berarti. Ya udah, dari situ carilah handphone. Cari handphone. Nah, entah gimana handphone gua kan hilang. Handphone ipar gua juga nggak ada. Adanya handphone toko yang jadul, yang tadinya kameranya udah error, udah nggak bisa buat kamera, cuma bisa buat terima telepon doang. Ini normal. Sinyalnya penuh, bisa bikin video, bisa buat motret, bisa send location. Mungkin gara-gara jatuh ke gunjang. Mungkin. Jadi kalau handphone udah ada error, lu banting lah. Siapa tahu. Siapa tahu, tapi jangan ditiru lah. Ini kan bantingannya emang bantingan alami kan. Nah, udah send location. Akhirnya datanglah kurang lebih 1 jam turun ke bawah. 1 jam. Jadi pertolongan itu datangnya dari handphone ya? Iya. Kalau nggak ada handphone mungkin Nggak ada yang tahu. Karena gue punya ipar udah teriak-teriak, nggak ada orang. Jadi nggak ada orang, tempatnya dingin banget, di bawah tuh dingin banget. Jadi udah nggak ada orang, udah cari handphone, send location, itu pun 3 kali. Sempet bingung kan di mana kan, karena ketutupan. Jadi kalau lihat di itunya tuh, saya tuh ketutupan sama kebungkus kayak bambu ya. Jadi begitu turun, udah. Ini per mobil, ini udah kayak cerai-berai lah, udah nggak tahu kemana. Dan yang pelajaran yang paling penting, nomor 1 pakai yang namanya sabuk pengaman, karena itu bener-bener save life. Kedua, apa yang saya pikirin dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu, ternyata terbukti dalam artian gini. Saya tuh dari dulu nggak gitu suka, buat saya pribadi ya, karena bagi saya uang saya bisa cari, tapi namanya keselamatan kita harus jaga. bener. Makanya saya kalau beli helm, saya maunya yang bagus. Bukannya saya mau gaya-gayaan, tapi saya mau kepala saya, kalau terjadi impact, kepala saya nggak kenapa-napa. Begitupun juga dengan mobil. Karena saya lihat kan airbag-nya banyak. Fiturnya juga bintang 5 ya, apa bintang berapa lah. Waktu itu di CX-5 kan. Ya? Crash test-nya. Saya beli, biarpun harga jualnya jatuh. Oke, kemarin saya bilang kan Om, di video yang mobil bekas tabraknya. Ya, ini sih udah nggak mikirin harga jual mobil atau segala macam ya. Maksudnya kalau kita tabrakan kayak gini, wah rugi nih, mobilnya rusak. Wah udah nggak kepikiran rugi. Yang mau kita selamat tuh udah sebuah keberuntungan yang luar biasa yang kita dapetin dari mobil itu. Jadi keberuntungan terbesar itu kalau buat saya saat kamu masih hidup. Kenapa? Saat kita masih hidup, kita bisa bikin apapun yang kita mau bikin. Asal jangan males, mau berjuang, apa aja kita bisa beli. Biarpun saya jual ruginya, saya beli 500 lebih, kalau saya jual paling 400-an ya. Baru pakai setahun atau 2 tahun, setahun 100 jutaan. Tapi ya it save life gitu. Kalau emang kita bisa, kita sanggup, kenapa enggak? Jangan kita tuh ngirit-ngirit buat keamanan kita sendiri. Jadi seringkali kan orang kan pikirannya, udahlah, gue pakai yang mobil yang irit-irit, yang apa, yang segala macem, yang murah-murah, yang penting nyampe, yang penting ini, yang penting itu, yang penting ini. Kalau saya sih yang penting aman ya Mas. Habis kejadian itu kan istri saya nonton videonya tuh. Ngomongnya gini tau gak saya, kamu kalau beli mobil yang agak bagusan aja deh. Wah, itu berita yang sangat baik sekali gitu. Bukan saya mau sombong atau mau bilang bahwa ya kalau untuk ekonomi emang nggak bagus. Karena apa? Karena emang resale value-nya tuh juga ngedrop. Emang ngedrop. Dulu yang saya Mazda CX-5 saya yang sebelumnya saya udah pakai CX-5, saya jual cuma 175 juta loh Mas. Waduh, lumayan ya. Barunya kan 400-an dulu ya. Iya, tapi nemenin saya kurang lebih udah 6 apa 5 tahun itu. Oke. Tahun Ya, 2012. ya. 2012 saya ganti 2017. Berarti 5 tahun ya. Tapi ya nyaman gitu, dipakai juga. Kalau saya naik yang biasa sampai puncak saya udah capek. Kalau naik itu PP pun masih. Dan sekarang penggantinya pun juga belinya malah upgrade ya Om ya. Lexus sekarang. Itu doa dari teman-teman semua.
Biar diganti yang lebih baik beneran tuh, Tuhan ganti yang lebih baik. Ini ganti Lexus ya. Luar biasa loh. Di saat pandemi-pandemi Tapi gini, gini. salah satu yang membuat Om punya berpikiran seperti itu, sebenarnya kan Om punya pengalaman near death experience lain kan? Yang waktu itu Om cerita tentang motor tuh gimana ceritanya itu Om? Jadi waktu saya SMP kelas 3, saya namanya masih anak remaja kan nakal. Saya ditunggu di lapangan tenis, saya taruhan di Kemayoran. Nah, saya taruhan di Kemayoran, saya helm saya itu cuman helm indek, ya indek tuh helm Thailand, helm biasa. Dan waktu saya taruhan itu, saya pinjam helm teman saya tuh, helmnya Nolan. Jadi dulu saya beli helm Nolan, saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Tabrakan lah saya, kualat lah. Jadi kamu yang generasi sekarang, jangan ngelawan orang tua, beneran kualat loh. Kualat. Gue udah ngerasain. Untung masih dikasih umur. Saya tabrakan, selesai saya digantung, motornya digantung, Mas. Digantung gimana? Karena kecepatannya 180, Buset. speedometer mati. Duar gitu kan. Saya terbang tuh ngantem lampu jalan rayanya Kemayoran kan tinggi tuh. Hah? Jadi saya ngantem, terbang tuh. Terbang baru jatuh. Nah, speedometernya mati, itu sampai jari-jari satu pun udah gak ada yang nempel. Saya pakai NSR 150R tuh, baru 1 bulan. Dulu kan paling kencang tuh NSR 150 tuh. Jadi motornya digantung, saya di rumah sakit digantung. Jadi bukan saya ke lapangan tenis, yang dari lapangan tenis nyusulin saya ke rumah sakit. Taruhannya batal dong Om? Ya batal lah demi saya. Jadi ada satu penter udah dipalangin, dia tetap mau muter. Udah lagi kencengan nggak bisa belok. Nah, selang waktu saya sembuh, itu helm kan menurut saya kan, bagi saya dulu kan sial nih, suwe nih helm nih. Gitu kan? Bawa sial ya? Iya, itu helm guys. Saya banting-banting, saya injek-injek, itu namanya kacanya tuh saya peletak. Loh, kok nggak pecah-pecah? Nah, helm yang biasa-biasa, saya tonjok aja bisa pecah. Nah, akhirnya, oh helm mahal tuh begini. Jadi bedanya tuh itu, oh ini makanya, oh akhirnya itu yang bikin saya jadinya jualan lah helm. Gara-gara diselamatkan helm ya? Iya. Jualan helm dari 2, jadi 3, jadi 4, jadi selusin, 2 lusin, beli sama orang, impor, jadi distributor. Dan itu yang membentuk filosofi Om Ronald selama ini ya, pokoknya harus yang safety. Iya. Mobil, motor, apapun itu harus yang safety. Meskipun mahal, tapi akan terbayar ketika kita sedang apes. Uang kita bisa cari. Uang kita bisa cari. Hari ini hilang, besok masih bisa dicari. Siang hilang, sore pun kita bisa cari. Tapi kalau udah nyawa, udah organ badan, mau cari kemana? Udah nggak ada. Jadi, sayangin, lindungin. Kalau uang, jangan kita jadiin uang itu kayak Tuhan, guys. Uang itu kadang-kadang setan. Setan itu dalam artian... Sering kali Om, bukan kadang-kadang Om. Bagi saya setan. Jadi bagi saya pribadi ya, uang itu budak saya. Saya nggak mau uang itu jadi Tuhan saya. Jadi saya nggak peduli. Pokoknya saya bilang, ya udah bagus, ya udah saya beli. Jadi biarpun, tapi kan duit lu habis, besok gue bisa cari. Gitu. Kayak makanya saya beli yang baru nih, saya ganti Lexus pun. Ya karena saya rasa mobil itu cukup safety ya. Oke, ini karena durasi nih ya. Pertanyaan terakhir nih Om. Gimana? Gimana reaksi keluarga Om waktu tahu mobil udah jadi penyet gitu? Saya punya kakak sampai nyewa Grab dari Jakarta, dari Kelapa Gading sampai Boyolali, guys. Bayarnya berapa? Dia bilang, berapa lu minta gue bayar? Panik soalnya ya. Dan saya pulang ya, itu saya naik Grab dan kondisi Grabnya kebetulan kurang baik. Jadi kecepatan 80, 100-nya udah godek. Saya sampai di belakang saya pakai sabuk pengaman. Saya cuma bilang, aduh Tuhan, jangan sampai ada gelombang kedua. Baru celaka. Saya ini baru masuk jurang. Tapi syukurnya sampai. Karena apa? Supirnya PP, guys. Jadi dari Jakarta ke Boyolali dia berangkat jam 6 pagi sampai jam 2, jam 4 sore udah pulang, Jalan Mas. lagi. Iya. Jadi
saya juga khawatir ini supir ngantuk Khawatir apa ya? enggak, udah mobilnya kondisinya godeng. Dan begitu lewat tol kan, tolnya kan kurang bagus. Jadi lewat jembatan loncat belakang. Cung, geblek. Saya sampai aduh Tuhan jangan sampai gelombang kedua. Tapi pelajaran yang terakhir adalah saat terjadi eksiden, kalau bisa barang-barang berharga disimpan dulu. Gitu. Karena apa? Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi biar saya ya barang-barang saya hilang, tapi kalau bro kecelakaan kan biar barang-barang bro nggak hilang. Kenapa? Karena kalau nggak hilang beneran. So sayang lumayan soalnya. Masih bisa kepikiran nih. Iya. Oke, ya, makasih banyak Om Ronald, apa namanya, sharing experience-nya. Ini gue juga mendapatkan banyak banget pencerahan ya, terutama buat istri gue kalau nonton ya kan. Kita beli mobil yang mahal nggak apa ya. Yang penting safety ya itu. Oke, itu aja. Kalau kalian punya experience yang sama tentang bagaimana diselamatkan oleh sebuah mobil karena fitur safety-nya, bisa komen di bawah. Karena emang dari awal gue di Autonet bikin video, kita suka ngebully mobil yang fitur safety-nya kurang. Bukan apa-apa, karena semakin banyak orang yang sadar fitur safety itu penting, maka otomatis kendaraan yang dijual akan mengikuti selera pasar yang menginginkan mobil dengan fitur safety yang tinggi. Siap. Gitu. Jadi itu aja, mungkin semoga bisa diambil hikmahnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga ke channelnya Om Ronald Tawani. Tapi jarang upload sepertinya Om ya. Iya. Saya nyari duit buat beli nasi gorengnya dari tempat yang lain guys. Jangan buat Evan aja katanya. Ya udah. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Ya, dadah.